Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin membuat video presentasi progres kami dalam pembuatan perangkat lunak yang bernama Tikfly, yaitu sebuah perangkat lunak yang seperti sistem pemesanan tiket pesawat. Oke, yang pertama dari kita ada SQL, ada selanjutnya juga web dan database. Tapi kita akan yaitu SKPL. Secara SKPL sudah hampir terlaksana dari semua use-nya. Hanya mungkin ada satu use case yang mungkin masih jadi bahan perbincangan, yaitu adalah chat. Bahwa dari awalnya kita berpikir bahwa chat itu mungkin akan seperti WhatsApp, tapi dikarenakan saran atau rekomendasi dari kakak Asdos bahwa untuk konsep dari chat WhatsApp itu akan sedikit lebih sulit dan ribet. Maka dari itu kami akan mengubah sistem chat ini menjadi mungkin kurang lebihnya seperti email gitu. Jadi tidak secara real time itu berbalas gitu. Selanjutnya mungkin SKPL secara persentase mungkin menurut saya sekitar mungkin 55%. Hanya activity diagram dan chat tadi aja yang mungkin belum fix, tapi sisanya insya Allah sudah fix. Selanjutnya mungkin kita akan move Figma-nya. Bisa di share screen, ada. Kelihatan. Oke, jadi Figma-nya seperti ini. Yang kami ubah di Figma ini adalah ada beberapa tombol yang masih belum berfungsi ya. Jadi kami perbaiki, kami lengkapin apa yang belum lengkap ya. Misalkan ini saja saya demo. Jadi biar audiensnya lebih paham, gini, jika dipencet maka detailnya bakal penuh. Dan sekarang tombol lainnya berfungsi seperti sign up tadi. Ini juga di mana muncul informasinya. Ada juga filternya seperti ini. Di sini ada juga slider pada bagian filternya, tapi kami masih mikir gimana caranya biar bagusnya gimana. Apakah diperbaiki apa seperti ini saja. Kemudian di sini ada fitur live customer support yang bakal dihapus seperti Kemas bilang tadi. Dihapus karena kami akan menggunakan email, karena mungkin menggunakan live customer support ribet dan tidak efisien ya untuk sistem kami. Dan mungkin itu saja, nggak banyak yang kami mengubah pada Figma. Mungkin bisa lanjut langsung ke web ya. Bentar, Mas. Punya bagian ke Mas. Mas. Nge-lag lagi suara ke Mas. Bagian ke Mas. Bagian ada Tadi lagi progres. Figma. Progres nggak cuma itu. Buka lagi dam, Figma dam. Figma ya. Masih ada progres yang ada kok bedanya kok sebenarnya.
juga ada penambahan pop-up yang sebelumnya tidak ada, sekarang alhamdulillah sudah ada. Sama juga admin juga. Jadi secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa Figma kita sudah mencapai sekitar 90% dari jadi fullnya. Cuman seperti yang tadi saya bilang bahwa bagian chat mungkin masih belum. Jadi dari sini masih seperti konsep yang lama. Dan di CS sebelumnya tidak bisa menambah di CS dan juga di admin, coba bisa scroll ke bawah di admin ada, kalau di Figma kita sekarang bisa ada visualisasi penambahan data yang sekarang yang kemarin belum ada di progres sebelumnya, sekarang alhamdulillah sudah kita bisa visualisasikan. Mungkin ada beberapa yang belum bisa juga seperti filter, import. Nah, itu masih nanti itu sekitar 10%-nya dari project di Figma ini. Mungkin itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan dari project Figma. Oke, selanjutnya mungkin kita akan move ke web. Bisa dong Akmal. Oke, selanjutnya bagian web. Oke. Kemarin kan waktu presentasi progres kemarin itu hanya menambahkan 2 halaman admin, yaitu halaman dashboard sama halaman admin airline. Untuk minggu ini udah lumayan banyak progresnya, yaitu menambahkan 2 halaman tersisa di halaman admin dan semua halaman yang ada di CS. Dan untuk alurnya bisa, cuma hanya saja data-datanya itu tidak kesimpan di database karena beberapa hanya data mockup doang. Oke, kita masuk ke halaman admin dulu. Oke, ini yang minggu kemarin yang di presentasi progresnya untuk halaman dashboard, dan ini juga halaman airline yang presentasiin kemarin di kelas seperti ini. Nah, untuk minggu ini saya mau Fatih menambahkan halaman admin user dan admin transaksi. Untuk halaman admin user seperti ini, nanti di sini admin bertugas bisa membuat akun-akun baru sesuai dengan role. Misalnya dia ingin membuat akun admin 2, misalnya jika ingin menambah admin atau ingin menambah CS, dia bisa membuat menambah akun atau menambah user baru sesuai dengan role admin atau customer service atau dia role-nya user. Oke, lalu masuk ke halaman admin transaksi. Seperti ini halaman admin transaksi seperti yang dengan ada di Figma, di mana di sini menampilkan transaksi-transaksi yang ada yang dilakukan oleh pengguna dan payment-payment yang digunakan. Oke, selanjutnya halaman-halaman CS yang udah dibuat di minggu ini. Ntar login dulu. Oke, di sini halaman dashboard CS seperti dengan di Figma. Ini untuk data-data seperti yang total refund, tiket refund di bulan ini dengan notifikasi ini hanya mockup, dan ini juga mockup. Dan ini kenapa kedap-kedip gini karena belum ditambah foto. Makanya dia kedap-kedip gini. Oke. Lalu selanjutnya halaman CS chat. Sebenarnya yang ini nih kayaknya bakal dihapus karena bingung soalnya gimana cara bikinnya, cara konekin ke database-nya. Soalnya agak ribet dan kata kakak Asdosnya mending dihapus aja diganti dengan email. Seperti ini misalnya gitu. Oke, lalu selanjutnya status customer di mana di sini CS itu bisa melihat ID pengguna dan nomor transaksi pengguna untuk melihat status pengguna. Misalnya pengguna ini sudah melakukan refund atau sudah melakukan reschedule atau sedang menunggu penerbangan. Seperti ini status customer-nya. Di mana di sini kita bisa lihat dia penerbangannya dari Jakarta sampai Bali. Berangkatnya jam 8. Lalu di sini dia sedang menunggu keberangkatan. Lalu selanjutnya halaman CS refund.
Di mana di sini nanti customer itu bisa menerima dan menolak refund yang diajukan oleh pengguna. Misal jika pengguna salah beli tiket atau misalnya tidak jadi penerbangan, di sini pengguna bisa mengajukan refund dan CS bisa melihat apakah ini eh, bisa diterima atau tidak. Misal contoh, jika diterima, dia seharusnya akan berubah jadi approve, dan jika misalnya ditolak, dia akan reject. Lalu selanjutnya halaman CS reschedule atau merubah jadwal. Di sini sama aja seperti di refund, mirip-mirip. Di sini CS ngelihat alasan apa kenapa pengguna ingin melakukan reschedule. Di sini misalnya contohnya ingin meeting bisnisnya diubah di tanggal lain seperti ini. Yang sebelumnya tanggal 2021 bulan 6 diubah jadi bulan 7 tanggal 1. Oke, dan di sini bisa ditolak dan diterima. Karena ini alasan masuk akal, jadi diterima saja. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya halaman CS verifikasi. Ini nggak jauh beda sama refund reschedule, dan ini nggak tahu ya. Ini kemungkinan bisa jadi kayak chat, bisa jadi bakal kami hapus karena nggak tahu ya. Ini karena mirip-mirip sama chat, karena agak bingung juga sebenarnya bagian ini. Karena di sini kan user akan mengirim bukti pembayaran. Itu kan ke CS. Itu kan ibaratnya sebenarnya di chatan juga kan itu bisa ngirim gambar kan. Nah, itu masih bingung gimana. Seperti ini kan contohnya nih, di sini nanti user mengirim bukti pembayaran ke admin. Nanti admin itu mengecek HP-nya atau perangkatnya untuk ngecek apakah di rekeningnya itu udah menambah saldo atau gimana. Nah, ini masih bingung karena ini kiriman dan bingung database-nya gimana. Jadi ini nanti bakal didiskusiin lagi apakah harus lewat WA atau buat sistem baru atau gimana. Seperti ini misalnya jika di-verify, jika ditolak dia eh, seperti ini sama rejected. Oke. Mungkin segitu saja untuk halaman CS dan admin progress minggu ini yang dibuat saya sama Fatih. Seperti ini ini di sini GitHub-nya. Oke. Itu deh yang tadi. Oke, mungkin langsung aja di sini. Jadi sebelumnya kan untuk database ini kan baru ada database login doang. Nah, jadi untuk login itu udah ada database-nya. Tapi untuk pemesanan tiket dan lain-lain itu belum ada database-nya. Jadi untuk sekarang ini sih kita masih nyoba-nyoba buat bikin database untuk tiket ini, untuk transaksi. Jadi untuk data transaksi yang memesan tiket dan lain-lain itu bisa kesimpan gitu di dalam database. Tapi untuk database-nya sendiri udah ada, cuman belum bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi masih kita coba-coba lagi. Nah, terus untuk tambahan yang udah ditambahin, mungkin bisa langsung aja di search flight di sini. Nah, jadi untuk di presentasi sebelumnya itu kan untuk maskapai ini sebelumnya belum ada logonya dan itu masih kedap-kedip bentuknya. Nah, di sini udah ditambahin logo-logonya karena udah ditambahin logo-logonya, jadi untuk tampilannya sendiri sudah bagus dan terlihat bagus gitu ya. Terus untuk tambahan selanjutnya itu di bagian ini choose flag. Oke. Jadi untuk bagian ini ditambahin logika untuk kursinya. Jadi untuk logika kursi sebelumnya itu kan masih error gitu ya. Jadi kan ini kan dia milihnya berapa passenger. Coba ke atas. Itu kan 3 passenger ya. Nah, 3 passenger. Nah, untuk sebelumnya kursi ini kalau 3 passenger itu kursi yang dipilih hanya bisa 1. Sedangkan yang user mau itu kan 3 passenger gitu. Makanya di sini tambahin logika yaitu untuk memilih kursi lebih dari 1 gitu sesuai dengan jumlah passengernya berapa. Di sini coba dipilih 3 kursi. Oke, seperti itu. Ini kalau nyoba nambah kursi lagi itu nggak bisa ya. Mungkin coba ditambahin 1 lagi. Ya nggak bisa. Jadi di maksimal bukan maksimal sih, emang harus 3 passenger gitu. Kalau misalnya cuma dipilih 2 juga itu nggak bisa, soalnya
ada apa ya, ada errornya gitu. Coba pilih dua dulu. Salah satunya dimatikan, terus di continue. Nah, di situ ada alertnya gitu, ada errornya. Please select 3 seat gitu. Soalnya kan dia milihnya 3 passenger, maka harus ada 3 kursi. Oke, coba di ini 3 kursi. Nah, gitu. Jadi itu logikanya seperti itu. Terus juga di bagian paymentnya di sini, di bagian price you pay. Nah, itu kan sebelumnya dia apa ya, untuk base fare yang di bagian atas itu harganya 1.100.000. Itu harusnya khusus untuk satu passenger doang. Nah, sedangkan di logika sebelumnya itu untuk 2 passenger, 3 passenger, 4 passenger itu sama-sama 1.100.000 gitu. Sedangkan kalau logikanya ya, karena 3 passenger maka base fare ini harus dikalikan dengan 3 passenger juga. Jadi kan di sini awalnya 1.100.000 dikalikan 3 passenger maka hasilnya 3.300.000. Maka untuk payment detailnya ini sudah sesuai dengan logika gitu. Mungkin ini saja yang sudah ditambahkan sejauh ini ya dari kami. Mungkin cukup, bisa dilanjut. Yes. Mungkin sudah oke, mungkin cukup itu dari progres yang bisa kita presentasikan dari kelompok 9 untuk minggu ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh?